semakin dekat dengan Allah, maka semakin tertatalah hidupnya. Allah Maha Kuasa, Maha Berdaya, maka semakin dekat dengan Allah, daya kuasanya semakin besar. Dan karena daya kuasanya besar, hidup ini terasa ringan. Hidup ini terasa tidak membebani, tidak menghimpit, tidak nyesek. Itu. Assalamualaikum saudaraku, salam sejahtera. Kebetulan saya ini adalah pelaku tarekat. Dan saya bahagia menjadi orang yang memilih jalan untuk bertarekat. Yang bermakna bahwa hidup ini adalah untuk selalu berusaha dan berusaha untuk selalu dekat dengan Allah. Proses perjalanan hidup saya dari umur ke umur, dari waktu ke waktu, saya jadikan sebagai satu titian perjalanan agar selalu dekat dan dekat dengan Allah. Berbicara tentang makna dan hakikat tarekat, sekarang ini perlu kita murnikan pengertian dari tarekat tersebut, pengertian dari para pejalan Tuhan. Karena sekarang sudah muncul banyak satu pencampur adukan makna perjalanan ketuhanan dengan unsur-unsur keduniawian. Ada orang yang istilahnya ingin masuk tarekat, memperjalankan jiwanya kepada Allah karena satu tujuan, ingin kaya, atau mungkin ingin mendapatkan satu derajat kemuliaan tertentu. Atau ada yang karena ingin sembuh dari penyakitnya. Ada juga yang karena mereka mempunyai hajat dan tujuan tertentu, maka mereka masuk yang namanya majelis tarekat. Secara maknawi dan secara hakiki, itu adalah masih belum murni, masih campur aduk. Dengan satu analogi, bahwa kita itu di dunia, tiap hari bekerja, tiap hari mengais rezeki, tiap hari mencukupi kebutuhan, menggapai cita-cita dan memenuhi keinginan kita. Kita berusaha menata dunia agar dunia ini tercukupi, dunia ini terpenuhi, dan cita-cita tergapai. Itu butuh satu daya, upaya, dan disiplin yang maksimal. Dan akan naif kalau kita masuk dalam ranah ketuhanan pun hanya untuk itu. Tiap hari bekerja, tiap hari memeras keringat, memutar otak untuk mencukupi keduniaan, masuk dalam ilmu tarekat pun, dalam majelis tarekat pun hanya untuk itu. Secara tidak sadar, berarti kita justru tambah terjebak dunia. Di dunia ini kita bekerja untuk kaya. Masuk majelis tarekat, majelis ketuhanan, gimana agar cepat kaya? Di dunia ini butuh kehormatan, kemuliaan. Masuk majelis tarekat, majelis ketuhanan, hanya untuk bagaimana agar semuanya itu terpenuhi. Ketika sakit, kita ingin sembuh. Masuk dalam majelis tasawuf, majelis ketuhanan, majelis tarekat, agar bisa sembuh. Itu sudah lain jalur, mohon maaf. Yang namanya ilmu tarekat, itu murni
memperjalankan jiwa kita supaya dekat dengan Allah, agar supaya kita menemukan satu titik ketenangan. Karena hidup di dunia ini penuh warna gelap dan warna terang. Kita tetap tenang di situ dan tetap dekat dengan Allah. Hidup itu ada sakit, ada sehat. Bagaimana dalam keadaan sakit dan sehat itu kita tetap tenang dan tetap dekat dengan Allah. Hidup itu kadang terhina, kadang mulia. Bagaimana dengan keadaan terhina ataupun dalam kemuliaan itu kita tetap tenang dan tetap dekat dengan Allah. Ketenangan ini adalah sebagai satu simbol ketenangan jiwa. Dekat dengan Allah itu sebagai satu simbol keberhasilan tauhid kita. Tarekat adalah jalan taqarruban. Tarekat adalah jalan untuk pendekatan kepada Allah. Di situ benar-benar ditegakkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu kufu pun bagi Allah. Dan di situ ditegakkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Lantas apakah orang-orang tarekat juga masih menata dunia? Tetap masih. Karena mereka tetap harus menata dunia karena tinggal di dunia. Maka disitulah di majelis kami, para pelaku tarekat tetap harus bekerja. Tetap harus menata dunia. Memeras keringat, menggerakkan badan, memutar otak. Mengorbankan waktu untuk menata dunianya. Tapi dalam hal tarekat, waktunya, masanya saat dia berzikir benar-benar hanya untuk Allah. Sekedar untuk beristirahat dari urusan-urusan duniawiyah. Ketika dia menghadap Allah dengan zikirnya, dengan sholatnya, mereka benar-benar hanya tertuju pada Allah. Kemudian mereka di dalam menerima hakikat puasa, mereka mengendalikan dirinya supaya di dunia ini mereka bisa tetap menata dunia, di dalam hubungan dengan Tuhan tetap fokus pada Tuhan. Saudara-saudara yang saya muliakan, dari apa yang saya jalani selama ini, masih banyak penafsiran bahwa yang namanya mursyid tarekat itu ibarat dewa penolong. Orang punya hutang datang, minta didoakan dengan harapan doa itu hutang itu tahu-tahu lunas. Ada yang datang ingin usahanya ramai, ingin didoakan supaya usahanya ramai. Ketika usahanya sepi ya memang itu nggak ada salahnya. Tapi kalau kita mau jujur, itu adalah menyia-nyiakan daya yang dimiliki oleh sang mursyid. Sang mursyid itu mempunyai satu daya kemampuan dengan pengalaman rohaninya, dengan sanad ilmunya yang muktabaroh kepada Nabiullah Muhammad SAW. Kebetulan saya punya dua sanad yang satu Satariyah, saya sanad nomor 42, sanad keilmuan dari Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian Syatariyah dari Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abdullah Singkli, itu saya sanad nomor 34. Dan karena mungkin persepsi orang bahwa yang namanya ilmu tarekat itu adalah ilmu-ilmu duniawiyah. Makanya banyak yang datang mengeluhkan tentang duniawiyah, datang ke tempat saya. Dan itu mohon maaf, itu memang salah jalur. Di tempat kami hanya melayani yang namanya. Gimana sih supaya kita bisa dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah, tata caranya bagaimana sih agar kita bisa
tenang, damai, sejahtera dengan kedekatan kita dengan Allah. Dan bagaimana sih agar kita bisa menjadi hambanya Allah yang nyata-nyatanya seorang hamba. Saudara-saudara yang saya muliakan, orang tarekat atau orang pejalan Tuhan itu benar-benar murni hanya ingin dekat dengan Allah ketika dia bertarekat. Dan apa yang dia lakukan dengan zikirnya, dengan sujudnya, dengan tirakat-tirakatnya, banyak sekali tata cara dalam mendekatkan diri kepada Allah. Itu murni hanya ingin dekat dengan Allah. Dan murni karena cinta. Dan orang-orang yang memperjalankan jiwa kepada Allah dengan dasar cinta itu, mereka hanya khuf, mencintai Allah, waroja, mengharap ridha Allah. Dan hadiah tertinggi adalah dibalas cintanya sama Allah. Orang-orang yang bertarekat punya keyakinan Allah Maha menolong. Maka semakin dekat dengan Allah, maka semakin dekat dengan pertolongan. Allah Maha mulia, maka semakin dekat dengan Allah, maka semakin dekat dengan kemuliaan. Allah Maha menata, maka semakin dekat dengan Allah, maka semakin tertatalah hidupnya. Allah Maha kuasa, Maha berdaya, maka semakin dekat dengan Allah, daya kuasanya semakin besar. Dan karena daya kuasanya besar, hidup ini terasa ringan. Hidup ini terasa tidak membebani, tidak menghimpit, tidak nyesek. Itu karena memang daya kedekatan dengan Allah itu memang luar biasa. Saudara-saudara yang saya cintai, saya bicara seperti ini dengan satu tujuan, agar kita semuanya paham bahwa ada ranah-ranah tertentu yang tidak bisa kita campur aduk. Kalau ingin mengatur dunia, pakailah perangkat-perangkat duniamu. Pakai ragamu, pakai nafsumu. Nafsu itu adalah semangat, kekuatan, kedisiplinan. Pakai otakmu dengan satu sistem yang dimaksimalkan. Tapi kalau urusan dengan ketuhanan, kita tundukkan diri kita untuk menyaksikan Allah dalam segala lini hidup kita. Kita sujudkan semua unsur-unsur diri kita hanya kepada Allah. Saya mengaturkan ini supaya tidak ada lagi salah kaprah bahwa orang-orang tarekat itu adalah orang-orang yang bisa seperti dukun, mengabulkan ini, itu. Mereka adalah pejalan Tuhan, mereka ingin dekat dengan Allah. Dan memang orang yang dekat dengan Allah dan dibalas cintanya oleh Allah akan banyak dihadiahi. Salah satunya adalah karena dekat dengan Allah, doanya mustajabah. Kenapa mustajabah? Karena suaranya dekat dengan kalam Allah, hatinya dekat dengan sirullah, ciptanya dekat dengan kesadaran Allah, jiwanya dekat kepada Sang Maha Jiwa. Satu harapan, kalau kita sudah bisa memetakan apa sih yang namanya tasawuf, apa sih yang namanya mutasawif. Mutasawif itu mirip-mirip tasawuf, tapi bukan. Dan ini saya haturkan karena sekarang banyak sekali diunggah dalam satu channel tertentu. Katanya itu ilmu sepuh, katanya itu ilmu ngaji jiwa, ngaji rasa, ngaji sepuh. Tapi di situ dijelaskan bagaimana agar kaya dengan waktu yang istilahnya
instan, kaya, tanpa bekerja keras. Bagaimana kita bisa istilahnya menggapai cita-cita dengan mudah, gampang. Nah, itu semuanya akan menggugah satu persepsi yang salah dengan yang namanya ilmu sepuh itu sendiri. Ilmu sepuh itu adalah sepuhnya jiwa. Jadi harus dekat kepada yang maha luhur. Maha luhur itu bahasa Jawa, bahasa Arabnya ya yang maha tinggi. Al-A'la. Ya. Al-Waliyu wal Muta'aliyu. Al-Akbar, yang maha agung. Kalau kita mencampur adukkan dengan dasar katanya itu ilmu sepuh, tapi masih berhubungan dengan duniawiyah, akhirnya makna ilmu kasepuhan itu malah jadi tidak murni. Berkembang sekarang, bahkan ada ilmu pelet, ada ilmu bagaimana menarik pusaka, bagaimana ilmu untuk berhubungan dengan santet, tenung atau apa. Orang yang dekat dengan Allah sudah tidak butuh itu semua. Karena kalau dekat dengan Allah, dia akan dekat dengan Al-Hafidh yang maha menjaga, Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, Al-Ghani yang maha kaya, Al-Karim yang maha mulia, Al-Akbar yang maha agung, Al-Qayyum yang maha memelihara, Al-Hayyu yang maha hidup dan menghidupi. Cukup Allah menjadi harapan kita, menjadi tujuan kita. Dan cukup ridho Allah yang menjadi pusaka dalam kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Seperti itu saudaraku, semoga apa yang saya aturkan ini bisa memberi satu pemetaan tersendiri bahwa tarekat itu adalah ilmu ketuhanan. Tarekat itu adalah ngaji jiwa, ngaji rasa, bukan ngaji dunia. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.